Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Bidan. Selamat datang di klinik ibu dan anak. Perkenalkan, saya bidan Rita yang bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh tahu, ini dengan ibu siapa ya, Bu? Saya dengan Ibu Priska, Bu. Ibu Priska ya, Bu. Umur ibu berapa ya, Bu? 27 tahun, Bu. 27 tahun ya, Bu. Suami ibu namanya siapa ya, Bu? Berto, Bu. Berto ya, Bu. Umur suami ibu? 29 tahun, Bu. 29 tahun, 29 tahun ya, Bu. Agama? Agamanya Katolik, Bu. Eh, Tempat tinggalnya di mana ya, Bu? Atau alamat rumah ibu? Sekarang saya tinggalnya di Jogja, Bu. Sleman, Maguwo Harjo, Jalan Kenayan, nomor 58. Sama tempat tinggal dengan suami ya, Bu? Iya, Bu. Pekerjaan ibu apa ya, Bu? Saya ibu rumah tangga saja, Bu. Kalau suami ibu? Suami saya PNS, Bu. Kalau ibu pendidikan terakhirnya apa, Bu? Saya pendidikan terakhirnya SMA, Bu. Suami ibu? S2, Bu. S2 ya, Bu. Baik, Bu. Kalau boleh tahu, tujuan ibu datang ke klinik saya apa ya, Bu? Begini, Bu, saya kan sekarang hamil jalan 2 bulan kan, Bu. Terus Iya, Bu. saya tuh sering mual muntah, Bu. Saya mau bertanya apakah itu normal, Bu, bagi saya begitu. Oh, jadi baik, Bu. Ibu datang ke sini untuk bertanya mengenai keluhan ibu tentang mual muntah. Apakah normal atau tidak ya, Bu? Iya, Bu Bidan. Jadi baik, Bu. Umur kehamilan ibu tadi 2 bulan ya, Bu? Iya, Bu. Saya akan memberikan konseling mengenai keluhan ibu atau yang biasa disebut yaitu kehamilan muda ya, Bu. Jadi baik, Bu, karena keluhan ibu itu tentang mual muntah, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang tanda-tanda bahaya, apa saja tanda-tanda bahaya pada kehamilan muda ya, Bu. Ya, Bu. Yang pertama, untuk tanda bahaya kehamilan muda itu ada pendarahan, ada nyeri abdomen yang kuat, demam tinggi, batuk yang agak lama, jantung berdebar dengan cepat, atau kadang terjadi nyeri dada atau ibu merasa nyeri dada, cepat lelah atau capek, kadang sifat ibu atau perilaku ibu itu berubah-ubah sesuai mood ibu, kadang mual muntah juga, Bu. Jadi baik, Bu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendarahan pervaginam. Pendarahan pervaginam itu meliputi abortus, kehamilan ektopik, dan kehamilan mola ya, Bu. Di mana abortus itu merupakan keguguran, Bu. Di mana keguguran itu bisa terjadi karena banyak faktor, Bu, terutama jika ibu terlalu melakukan pekerjaan yang berat, tidak kurang mengonsumsi nutrisi, Bu, sehingga bisa berdampak bahaya pada janin ibu. Yang kedua itu kehamilan ektopik, yaitu kehamilan di luar kandungan, di mana kehamilan ini juga bisa berakibat buruk pada ibu karena nanti akan menyebabkan pendarahan yang bisa mengancam nyawa ibu. Selanjutnya kehamilan mola atau biasa disebut kehamilan anggur. Hal ini bisa terjadi karena pada saat ibu melakukan hubungan suami istri atau hubungan seksual, ada 2 sel sperma yang masuk ke dalam rahim ibu sehingga mengakibatkan terjadi pembuahan di bagian rahim ibu. Jika hal ini juga tidak dijaga dengan baik, terutama pada janin ibu, kayak pemenuhan nutrisi, ibu dan janin, maka akan berakibat pada keguguran ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keluhan ibu tadi ya, Bu, yaitu keluhan mual muntah. Di mana keluhan mual muntah pada trimester pertama itu masih sangatlah normal, Bu. Karena rata-rata ibu hamil itu merasakan keluhan tersebut. Tapi jika ibu masih merasakan mual muntah sampai pada trimester 2 secara terus-menerus dan lebih dalam sehari itu lebih dari 10 kali, maka ibu harus segera
datang ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke klinik untuk melakukan pemeriksaan ya Bu, karena itu bisa jadi salah satu tanda bahaya kehamilan ya Bu. Untuk mencegahnya itu bisa untuk mengurangi mual muntah, ibu bisa menggunakan aromaterapi kayak seperti aromaterapi lavender yang bisa membuat ibu merasa agak baik kan. Jangan terlalu menyium makanan yang menyengat ya Bu, dan juga jangan terlalu mengonsumsi makanan yang berminyak. Ibu banyak olahraga ya Bu. Jangan terlalu banyak pikiran ya Bu, di bawah santai aja Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya demam ya Bu, di mana tanda bahaya demam ini juga merupakan tanda bahaya pada kehamilan, kehamilan muda atau kehamilan trimester pertama. Ini jika ibu merasakan menggigil, demam tinggi, maka ibu juga harus langsung segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan pemeriksaan Bu. Dan di lingkungan ibu juga, ibu harus waspadai apakah di lingkungan ibu itu bersih, kotor, banyak nyamuk, karena takutnya nanti bisa kalau lingkungan ibu kotor, takutnya bisa terjadi penyakit malaria pada ibu, karena itu juga nanti akan berdampak buruk pada janin ibu ya Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batuk lama ya Bu, dimana jika selama ibu hamil, ibu batuk lama lebih dari 2 minggu, ibu harus pergi memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat atau klinik ya Bu, karena itu merupakan salah satu tanda bahaya tuberkulosis ya Bu, atau tuberkulosis pada bagian paru-paru Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jantung berdebar-debar atau kadang nyeri dada Bu. Ya Bu Bidan. Apabila ibu sering mengalami jantung yang berdebar-debar atau nyeri dada, maka ibu juga harus segera pergi ke fasilitas terdekat, karena hal itu bisa salah satu faktor yang menyebabkan jantung, salah satu hal yang menyebabkan penyakit jantung ya Bu. Ya Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya kenapa pada kehamilan muda itu sering cepat lelah. Tetapi yang pertama, jika ibu cepat lelah, tetapi jika ibu beristirahat sudah bisa kembali ke kondisi awal atau sudah sehat atau ibu sudah merasa nyaman, berarti itu hal yang normal. Tetapi jika ibu sudah beristirahat tetapi masih merasakan lelah, itu bisa jadi salah satu gejala anemia ya Bu. Iya Bu Bidan. Baik Bu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengeluaran pervaginam yang harus ibu waspadai, di mana yaitu adanya keputihan yang berbau dan gatal-gatal pada saat ibu membuang air kecil atau melakukan BAK ya Bu. Ya Bu Bidan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan perilaku selama kehamilan yang perlu ibu waspadai. Yang pertama, pada kehamilan itu biasanya perilaku ibu hamil itu sering berubah-ubah. Itu bisa jadi itu sering berubah-ubah itu karena dipengaruhi adanya perubahan hormonal Bu. Perubahan hormonal. Selanjutnya, jadi baik Bu, itu tadi tanda-tanda bahaya kehamilan muda. Jika ibu merasakan keluhan dari tanda-tanda bahaya kehamilan muda tadi, ibu langsung bisa menghubungi atau pergi ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan ya Bu. Iya Bu Bidan. Baik Bu, mungkin itu konseling dari saya. Jika ada yang ibu belum pahami, ibu bisa bertanya kepada saya Bu. Saya tidak ada pertanyaan Bu, semuanya saya sudah pahami. Baik Bu, karena ibu sudah pahami, saya akan menanyakan kepada ibu apakah ibu betul-betul sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan ya Bu, atau biasa juga
disebut dengan evaluasi. Saya akan coba bertanya pada Ibu, bagaimana cara untuk mencegah atau mengurangi mual muntah, Bu? Itu tadi bisa dengan cara menggunakan aromaterapi seperti lavender, terus tidak memakan makanan yang berbau sangat tajam, terus banyak minum air putih, Bu. Ya, Bu, berarti Ibu sudah memahami apa yang sudah saya berikan kepada Ibu tadi ya, Bu. Ya, Bu ya. Jadi baik, Bu, saya akan membuat rencana kunjungan ulang pada Ibu ya, Bu. Baik, Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Tolong dijaga baik-baik kandungannya. Seperti tadi yang saya bilang, jika ada keluhan segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih, Bu.